Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kami di podcast Mandua Banyuwangi. Jadi kali ini kami ingin membahas di podcast ini tentang salah satu organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi nih Kak. Kira-kira organisasi apa ya Kak? Apa ya? Apa Coba yo? tebak. Organisasi apa yang ada di Mandua Banyuwangi ini? OSIM ya? Oh iya bener, OSIM. OSIM. Jadi kali ini kami kedatangan salah satu sekbid dari OSIM Mandua Banyuwangi nih Kak. Kira-kira sekbid apa itu Kak? Ada Sekbid berapa apa ya? sekbid sih ya? Ada berapa sekbid sih di? Berapa ya OSIM? kira-kira? Oh iya, yaitu dari sekbid Ekotif. Nah, langsung aja nih, kita udah kedatangan guest dari sekbid Ekotif, yaitu silakan Mas perkenalkan. Sebelum itu kita dulu Kak perkenalan. Oh iya. Jadi mau kakaknya dulu apa saya dulu nih? Saya dulu aja deh. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Sima Dewi Sudrajat dari kelas 11 MIPA 1 dan dari organisasi OSIM tentunya. Oke, dan saya Hikmah Lailatul Liza dari kelas 10K dari OSIM juga Kak. Oke. Jadi kita kedatangan tamu dari mana Kak tadi Kak? Dari salah satu sekbid di OSIM Kak. Oh iya ya, sekbid Ekotif kan? Ya. Oke, kita kedatangan dua guest di sekbid Ekotif nih guys. Yaitu silakan nih Kak. Langsung perkenalan aja Kak. Iya. Perkenalkan, saya Vijat Handika Putra dari Sekbid Ekonomi Kreatif. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Restu Yudiansah dari kelas 10F dari Sekbid Ekotif juga. Wah, ekotif semua Kak. Iya, Ekotif semua nih. Kan Kakak nggak Ekotif? Saya ekotif juga. Saya juga Ekotif. Sama-sama Ekotif ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu ya nih Kak, yang koar Ekotif itu, sekbid Ekotif itu apa sih? Sekbid Ekotif. Sekbid Ekotif sendiri itu membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan perekonomian di dalam OSIM sendiri. Jadi juga Sekbid Ekotif membantu bendahara di dalam keuangan OSIM sendiri. Oh gitu. Terus kayak kalau di OSIM itu ada berapa sekbid ya Kak? Ada berapa? 7 kayaknya. Bisa disebutkan gitu? Yang pertama itu kayak ada Pandukam, Pora, Ekotif sendiri, Panhumas, Panhumas, Dikbud, Agama, dan Kominfo. Agama, Humas, Kominfo. 8. Loh, 7. Panhumas sama humas apa bedanya Kak? Oh, ya. Oke, jadi dari sekbid Ekotif ini sendiri apakah apa aja nih Kak proker yang udah berjalan gitu Ya dari kan sekbid? biasanya ada proker-proker Ya. di satu periode ya Kak? Iya Kak. Untuk prokernya sendiri yang sudah berjalan itu ada Sobat Laku, terus ada workshop wirausaha, terus ada bazar, pembuatan PDH dan KTO-nya OSIM sendiri, hari batik fashion show itu sudah itu aja, sudah terjalan. Tinggal satu aja yang belum terjalan nih, Apa tuh Kak? konten entrepreneurship edukasi. Jadi bisa dijelasin Kak itu apa gitu? Kayak kalau bisa dijelasin satu-satu Kak, kayak Sobat Laku itu apa? Iya gitu. Bazar itu yang gimana? Biar kita kan tahu gitu ya. Biar teman-teman yang di rumah yang nonton juga biar paham. Biar paham gitu. Yang mana dulu nih? Kayaknya Yang Sobat Laku dulu deh. Kak. Sobat Laku dulu. Untuk Sobat Laku sendiri itu mempromosikan jualan-jualan dari anak-anak MAN sendiri. Oh gitu. Jadi dari anak-anak MAN ini juga berjualan ya Kak di sini. Jadi adanya Sobat Laku ini untuk mempromosikan jualan-jualan dari anak MAN 2 Banyuwangi ini. Selanjutnya
Selanjutnya mungkin yang berhubungan dulu ya kak. Iya. Kayak bazar nih, bazar pasti kan sobat laku itu Jadi berhubungan untuk sama. bazar dan sobat laku itu saling berkesinambungan. Jadi pada kalau semisal ada event bazar gitu, pasti kita akan cari penjual dari anak Mandua Banyuwangi sendiri untuk dipromosikan di bazar di OSIM itu. Dan Oh, kita juga punya IG-nya Sobat Laku, boleh di-follow. Boleh di follow. Follow ya teman-teman. @sobat Sobat laku. Di follow. Berarti itu kayak kita membantu teman-teman yang jualan untuk memasarkan gitu ya kak ya. Betul. Iya. Oke, dari kan katanya kakaknya sendiri proker dari sobat laku ini kan berkesinambungan di bazar juga ya kak. Iya. Kalau boleh tahu udah bazar di mana aja nih kakaknya? Event apa aja gitu? Kalau dari kita sudah 3 bazar yang kita lakukan, yang sudah kita jalani. Ya. Kita jalani. Tenang kak. Yang pertama di Banyuwangi, Di acara apa itu kak? Acara apa kak? lupa. Nganu. Hut Kemenak. Iya, Hut Kemenak kayaknya. Iya. Iya, Hut Kemenak. Terus di Manfest ke-40-nya Mandawangi. Oh yang kemarin ini Iya. ya kak ya? Ya baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin ini. Terus yang di acara LKBB-nya DA. Capek nggak itu kak? Lumayan. 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 Tapi seru ya. Iya, tapi seru. Gantinya seru. Seru banget lah. Terus ada proker apa lagi nih selain itu? Terus ada workshop wirausaha yang kemarin juga ditampilin di Manfest 40. Oh gitu. Jadi agendanya di workshop ini apa aja ya kak? Menginspirasi anak-anak MAN buat berwirausaha untuk kedepannya. Mestinya kan juga mempunyai ide-ide, anak-anak MAN mempunyai ide-ide buat berwirausaha sendiri, dan pastinya juga pasti bingung mau berwirausaha sendiri. Jadi diadakannya workshop itu untuk menginspirasi mereka buat kedepannya. Berarti kayak menambah ilmu-ilmu tentang kewirausahaan gitu ya kak Iya. ya? Kalau boleh tahu nih kak ya, kemarin undang siapa sih di workshop kewirausahaan? Iya nih. Kami- Kamu siapa sih? Ya. Momi Bakery Shop. Ya. Oh dari Mimomi gitu. Lalu apalagi nih kak prokernya gitu yang dari Sebit Ekotif sendiri? Kemarin tuh ada fashion show batik ya, Ya, yang dilaksanakan di kelas mid semester awal. semester ganjil. Oh yang Oh, itu itu. loh kak, yang ada yang mekar-mekar itu loh kak. Pakai batik-batik itu Iya. kan ya, pakai Ya, betul. jari-jari itu ya. Iya. Oh gitu. Jadi oke kak, aku mau tanya nih dari dari Kak Viko sendiri, apa sih tujuan Kak Viko ini masuk ke OSIM gitu? Untuk tujuan awalnya tuh sebenarnya nggak ada niatan buat ikut OSIM sendiri, cuma diajak temen, terus tiba-tiba ya keterima ya. Tiba-tiba kerekrut gitu ya kak ya? Lagi hoki. Lagi Lagi hoki gitu kak. hoki. Kalau dari Kak Restu sendiri gimana? Apa tujuannya masuk ke OSIM gitu? Tujuannya ya nambah pengalaman berorganisasi, karena kan dari MTS dulu sudah ikut 2 organisasi. Dua? Iya, Dewan Galang sama OSIM. Nah, ketika masuk ke MAN ini tiba-tiba lebih ketarik ke OSIM-nya ya. Kenapa nggak nyoba dua-duanya juga kak? Kalau boleh. Kalau boleh. Serabutan ya kak kalau boleh. Terus pas kemarin lagi oprek nih ya kak, kenapa sih kakak ini milih segbit apa gitu? Milih segbit apa kok bisa? Kenapa gitu milih segbit itu gitu? Kalau boleh tahu kakaknya Kak Restu ini milih segbit apa pas oprek OSIM kemarin? Kalau untuk oprek kemarin itu entah antara nggak tahu apa kepengen aja ya, itu nyalon jadi PH. PH. Jadi Kayaknya ketua kemarin kak ya? gitu kak. Gak apa. Berarti rasa semangatnya itu
sangat Sangat menggebu-gebu gitu dari sampai Kak. daftar Ya. ketua. Oh iya, Kak. sampai daftar ketua, Masya Allah. Waktu itu kalau nggak salah pas sakit juga. Pas sakit terus ada yang ngajakin masuk OSIM, jadi semangat. langsung hilang ya Kak. Malamnya itu langsung, ada ketua kok masih belum ada yang ngisi, tak list. Langsung Aduh, list ketua langsung aja Kalau nggak- gitu. kalau nggak salah cuma 2 kemarin Yang dari PH ya. sendiri. Oh, gitu. Yang daftar, yang yang daftar. daftar. Jadi ketua. Kalau Kakak Viko sendiri gimana? Kalau yang di periode awal itu tertarik ke Pandukam. Banokam, terus Kemarin ngelanjutin lagi di Ekotif. oh jadi kalian sendiri kan udah ada tujuan di sekbidnya masing-masing nih. Tapi kok kalian nggak ditempatin di sekbid itu gitu. Kira-kira gimana perasaannya gitu? Iya. Dari siapa dulu? Saya daftar di sini, kok masuknya di sini gitu. Dari Kak Viko dulu. Kak Viko dulu dong. Kalau perasaannya tuh ya sebenarnya biasa aja. Juga kan buat nambah pengalaman juga, kan juga nggak tahu dulu Ekotif itu apa, sekarang juga bisa tahu tugas-tugasnya. Gitu. Kalau dari Kak Restu nih, gimana? Kalau dari aku sih ya emang dari awal udah anak kelas 1 mau nyalon jadi ketua kan juga nggak logis itu kan. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Kak. Terus Sun besok. terus keterima di Ekotif, mungkin dari sini saya bisa belajar untuk bidang yang lain kan. Dulu di MTS, kalau nggak di MTS itu ikutnya masuk ke bidang panduan hukum ketertiban. Oh gitu. Dulu, ya. Jadi kayak menambah wawasan Mbak. juga Ya. gitu Dan di sekbid Ekotif juga ini ya. baru banget di Ekotif, jadi butuh penyelesaian yang cukup lama. Cukup lah. Iya. Tapi enak Ya. lah Kak ya. Enjoy kan, Kak? Iya, seru kok. Dengar-dengar nih tadi Kak Viko bilangnya dari periode kemarin, dari periode sebelumnya Iya. itu Panhukam. Iya. Terus pas daftar lagi Ekotif. Berarti udah berapa periode nih Kak di OSIM Kak? Iya nih Kak. Alhamdulillahnya 2 periode Mas Dua Yang. periode. Oh, dari kelas 10 ya Kak berarti Iya. sampai sekarang, Masya Allah. Terus apa sih kesan dan kesan-kesannya pas ikut OSIM gitu? Enjoy, terus kayak sibuknya gitu. Kalau untuk kesannya, kalau sekali sibuk ya gitu, sibuk banget ya. Sibuk banget. Iya, sekali sibuk banget. Kalau dari Kak Viko? Kalau dari saya mungkin awalnya itu agak kaget ya, soalnya tiba-tiba keterima kan nggak ada niatan juga. Terus juga bukan keteteran sih, lebih ke kaget gara-gara tugas-tugasnya banyak, terus masih Iya. sering ninggalin kelas juga, ngejar tugas di kelas, masih tugas di OSIM, ada kegiatan-kegiatan itu mesti kaget dan pastinya capek juga. Oh iya kan. Ngomongin tugas nih Kak. Gimana sih caranya membagi waktu antara organisasi dan Dengan pelajaran? Kayaknya teman-teman yang di rumah juga butuh tips nih Kak dari Iya nih. yang sudah Siapa dulu nih? berpengalaman. Ya, Dari Mas Restu Kak dulu. Restu. Kalau untuk dari saya, untuk membagi tugasnya itu, jadi kan kita siang sampai sore itu organisasi, kita berkecimpung di organisasi. Nanti malamnya kita sempatkan waktu 1 jam atau 2 jam itu 3-4 tugas cukup lah untuk mengerjakan tugas itu. Ya, sisa waktu itu untuk kita gunakan istirahat. Nanti kita mulai belajar waktu subuh lagi. Waktu subuh sebelum berangkat sekolah itu ngecek-ngecek tugas dulu atau baca-baca dikit gitu. Atau mungkin untuk teman-teman kebiasaan setelah subuh tidur sih. Ya, soalnya tidur habis subuh itu Enak. Banget sih. tapi sebenarnya nggak boleh Kak. Iya, nggak kurang bagus baik. sebenarnya. Karena baik sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri ya hampir sama kayak Restu juga. Kayak di sekolah kita juga sudah organisasi, sudah belajar, pastinya juga butuh waktu istirahat. Jadi kita nyempetin waktu istirahat seperti bersih-bersih, sholat, main HP sebentar, terus juga ngerjain tugas ya semampunya dulu aja. Kalau sudah kayak kerasa capek ya sudah istirahat dulu, nanti dilanjutin lagi. Dengar-dengar nih Kak, tadi kayaknya kakaknya dari IPA 1 ya? Waduh, saya ya? Iya. Gimana Itu gimana? kan
kelas unggulan Kak berarti ya. Wah, Masya Allah. Kalau untuk kakaknya sendiri gimana tuh? Pasti kan tugasnya banyak juga, terus tugas di organisasi juga banyak. Itu dari pembagian waktunya itu gimana Kak? Kalau aku sih dari misalkan ada tugas nih ya, aku selalu memprioritaskan tugas dulu. Kalau misalkan dari agendanya OSIM ini masih bisa nanti dulu gitu, masih bisa ditunda gitu ya. Aku mau ngerjain tugasnya tuh pas di sekolah, pas sekiranya masih ada waktu mapel tersebut, jadi nggak dibuat PR gitu ya Kak. Jadi aku nggak mau sampai kayak buat PR gitu. Kalau misalkan bisa dikerjain sekarang ya kerjain sekarang. Kalau mentok-mentok nggak bisa dikerjain, pulang sekolah malam harus ngerjain tugas gitu. Dan juga tuh kalau belajar, kalau tips dari aku sih ya, kalau belajar tuh jangan sendirian, malah belajar tuh bareng-bareng sama teman-teman Biar gitu. lebih seru, kan? Iya, biar kita bisa lebih sharing-sharing ilmu, biar lebih paham. Apalagi kan aku juga jarang di kelas ya. Jadi dari pas bareng teman-teman tuh bisa tahu, oh ini tadi diterangin gini gitu. Berarti biar menambah pahamnya itu ya, Iya, walaupun kita benar. nggak dengar dari gurunya langsung, kita bisa dengar dari penjelasan Teman-teman biar lebih paham juga. Kalau dari Kak Viko ini kan dari IPA 4 ya. IPA semua nih. IPA semua. nih. Kalau dari kakaknya ini kan kurikulum merdeka ya, Iya, banyak banget. Pasti mapel-mapelnya itu gimana? Cara membaginya. Kami aja yang kelas 11 ini udah keteteran banget gitu loh. Gimana ya? Jadi kan mungkin kita kurikulum merdeka, akhirnya kita diharuskan untuk memahami semua materi yang ada di kurikulum. Kurikulum merdeka gitu. Jadi kalau buat aku sendiri itu gini Kak, mungkin dilihat dulu tugasnya. Maksudnya kan biasanya kalau tugas itu untuk yang tugas rumah itu kan ada deadline-nya pasti ya. Iya. Jadi saya itu lihat deadline-nya dulu. Kalau emang deadline-nya itu masih lama, ya mungkin bisa kerjain besok-besok. Iya. Tapi lihat kesibukan juga sih Kak. Kalau emang lagi longgar di organisasi itu kalau bisa cepat selesai biar cepat kayak nggak ada tanggungan, gitu loh. ya deadline-nya Ya. gitu. Yang jadi kayak misal seringnya itu gini Kak, mentang-mentang deadline-nya masih lama itu kayak ngerjainnya besok aja Nyepelein Besok- gitu ya. nyepelein banget. Sering banget sih. Paling Terus- akhir sih H-1. Amin. Iya, paling Tapi terkadang itu gini Kak, pas kita dikasih tugas itu kita lagi longgar-longgarnya di organisasi. Iya. Tapi kita kayak besok aja. Terus pas udah deket ke deadline-nya nih, tiba-tiba dapat tugas nih dari organisasi. Aduh itu ribet Pusing sih. gitu ya? Pusing. Double deck. Double banget. Ya mungkin dulu aku pernah dengar dari salah satu guru sih Kak, itu yang jadi kayak patokan aku gitu loh. Itu dulu pernah di kayak kasih kata-kata itu gini, dahulukan yang penting. Jadi kalau misal dua-duanya penting, kayak sekolah pelajaran itu penting, terus organisasi juga penting kan ya Kak, itu dahulukan yang bermanfaat. Oh, iya. Jadi Bener apa banget yang tuh. bermanfaat bagi kita itu dahulukan dulu. Bener banget teman-teman. Jadi kita tuh harus punya namanya skala prioritas ya. Yang mana kita tuh harus memprioritaskan yang menurut kamu tuh paling penting dulu Iya. gitu. Kalau misalkan di urusan yang masih bisa nanti aja, masih bisa ditinggal, ya kita prioritaskan yang bener-bener nggak bisa ditunda gitu. Ya, contohnya itu gini Kak. Misal di organisasi nih ada acara. Ya. Kita juga pasti ikut di acara itu. Sedangkan di kelas itu tiba-tiba ada ujian mendadak ulangan atau gitu ulangan ya. mendadak gitu Kak. Jadi itu kan bingung ya Kak. Jadi mungkin selagi di acara organisasi itu tadi masih ada orang yang bisa dititipi atau Masih bisa menghandle gitu. menghandle, itu mungkin bisa ditinggal untuk pelajaran dulu Kak. Jadi sesibuk-sibuknya kita di organisasi itu
nggak boleh ninggalin Pelajaran. Soalnya ingat gimana ya Kak, tujuan awal kita sekolah di Mandua Banyuwangi itu untuk belajar gitu. Jadi bukannya organisasi itu nggak penting, tapi Sama-sama penting, sama-sama ya. penting gitu. Tapi organisasi kan menambah wawasan kita, pengalaman kita. Yang paling penting itu belajar, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan gampang nyepelein tugas ya. Walaupun deadline-nya tuh masih lama banget, kalau bisa dikasih terus langsung ngerjain biar besok-besok itu pas waktunya tiba-tiba ngumpulin mendadak gitu bisa langsung ngumpulin, nggak ketinggalan sama teman-teman yang lainnya. Gitu. Habis ngomongin pelajaran, organisasi, kira-kira kita mau sharing apa lagi nih Kak? Apalagi nih dari Kak Restu? Mungkin Kak, kan kita sekarang lagi bulan Ramadan nih. Oh iya. Lagi bulan Ramadan, lagi puasaan ya Kak. Iya. Itu gimana sih aktivitas yang dilakukan ketika Ramadan ini? Kayak mungkin dari organisasi ada event apa, atau dari diri sendiri itu ada event apa, atau keseharian Ya gimana sih yang lain? kesehariannya dalam bulan Ramadan ini gitu? Ya, mungkin bisa dari Kak Restu Oke, dulu nih. Untuk event dari madrasah sendiri, dari organisasi sendiri kemarin waktu pada tanggal 22 Maret itu semua organisasi ngadain bubur orman. Jadi semua organisasi diundang. Jadi acaranya itu ada bagi-bagi takjil bersama, sharing session sama ketua orman yang periode dulu. Yang periode sebelumnya. Iya, sama buka bersama. Oh gitu. Jadi buka bersamanya tuh dari beberapa organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi ini ya Kak? Bersama dengan pembinanya juga. Ya, sama pembinanya juga pasti. Itu kegiatan untuk dari organisasi sendiri. Nah, untuk kegiatan dari saya sendiri biasanya kalau habis sahur itu nggak ngapa-ngapain, setelah sahur subuh langsung sholat. Ya, Oh gitu. biasanya kadang-kadang orang kan ada yang setelah sahur Tidur tidur dulu. Ya, nanti pasti itu kebanyakan sholat. Kesiangan sih. Ya, sholat subuhnya antara jam 5, jam Iya. setengah 6 itu pas. Berarti emang disengaja sahurnya agak mepet ke Iya. imsak berarti ya Kak? Ya itu kan juga Sunnah. ya, Sunnah. Nabi. Ya setelah kan banyak teman-teman ini yang Apa? Eh, Ngajak mokel? ya. Untuk mengantisipasi itu sih lebih baik tidur sih, atau ngelakuin kegiatan kayak nyuci baju olahraga, karena kan bukan berarti kita puasa itu berhenti olahraga. Oh gitu Ya, ya. Biar tetap sehat, Iya. biar tetap bugar Kak. Kalau dari Kak Viko sendiri gimana nih rutinitasnya? Rutinitasnya seperti biasa ya, kayak pagi cuma sekolah, nanti sampai siang sholat. Mungkin agak habis sholat itu istirahat sih, terus sorenya kayak kadang bantu-bantu orang tua sebentar ke rumah kakeknya, terus kadang keluar juga sama sepupu gitu. Kayaknya Kak Restu dari Mahat nih Kak. Oh iya. Mahat Al-Qasim. Dari mata aku Iya. sini. Iya, aduh. Pasti udah sekolah, masih Di organisasi, Mahat, di ya. Mahat. Itu Gitu. gimana Kak kegiatannya Nggak selama ke-trigger Ramadan? gitu Kak? Kegiatannya Jadi, gitu. Di Mahat sama di sekolah itu kan siang sampai sore di Mahat. Siang sampai pagi sampai siang itu di sekolah. Siang sampai pagi sampai siang itu di sekolah. Nah, antara nanti jam 3 itu pulang ke Mahat ngaji. Ngaji apa tuh Kak? Ya. Kitabnya lupa. Oh gitu. Ngaji kitab berarti ya Kak? Ngaji Ngaji kitab. Kitabnya lupa. Itu yang ngajar Ustadz Ali Fauzi sama Ustadz Husain. Jadi dibagi 4 hari. Ustadz Ali hari Senin sampai Selasa. Ustadz Husain itu dari Rabu sampai Kamis. Terus
setelah itu nunggu buka sambil beli-beli takjil kalau mau. Keluar-luar Ya. gitu. Boleh Kak keluar-keluar gitu? Boleh. Boleh kalau sore. Terus batalin puasa dulu, sholat maghrib, terus habis itu makan, taraweh, tadarus. Berarti Berarti dijadwal. udah tersusun banget Iya. berarti Iya. ya Kak keseharian. Kalau dari Kak Laila sendiri gimana nih rutinitasnya Aduh. selama Ramadan gitu ya? selama Ramadan Pertengahan lagi nih. ya Godaan udah- mokelnya gimana? Aduh, alhamdulillah Belum pernah, gitu. Tapi ya jangan sampai Kak, jangan sampai. Kalau bisa nggak pernah ya teman-teman. Iya, jangan Karena sampai lah. ya masa sih kayak kita itu anak madrasah terus ketahuan mokel, aduh. Nggak banget sih Kak. Kalau buat aku sendiri sih mungkin hampir sama ya kayak Kak Restu sama Kak Viko ya. Sahur. Tapi kalau saya habis sahur tidur Kak. Sama sih, saya juga gitu. Habis sahur tidur dulu. Habis sahur tidur kalau saya. Nanti tapi alhamdulillahnya untuk sholat subuhnya itu alhamdulillah nggak molor sih Kak. Soalnya kan ada yang bangunin. Iya. Ada yang bangunin, jadi habis sahur itu tidur terus nanti sholat subuh. Nanti setelah sholat subuh kan masih ada waktu nih buat persiapan berangkat sekolah. Jadi mungkin itu dimanfaatin buat ngerjain tugas kalau misal emang masih ada tugas yang belum diselesain. Habis itu berangkat sekolah, ya sekolah sampai siang. Mungkin karena ini bulan Ramadan ya Kak, jadi habis duhur itu udah Pulang. lemes. Udah lemes Ya, banget. udah lemes banget. Terus sekolahnya juga cuma sampai duhur. Setengah hari cuma. Setengah hari. Untuk Soalnya emang dari Mbak Sima sendiri selain habis sahur tidur ya apalagi kegiatannya? Habis sahur tidur gitu ya. Sahur terus habis sahur tuh tidur. Terus sholat subuh gitu. Mandi ya udah kayak sekolah, berangkat sekolah, pulang cuman mandi lagi. Terus Tidur lagi. enggak dong. Les, bimbel gitu Oh, iya. sampai jam 3. Jam 3 nanti ngabuburit sekalian gitu sama teman-teman. Itu aja sih rutinitasnya. ngomong-ngomong nih Kak. Kak Sima nih kayaknya ngontrak ya Kak. Ngontrak. Apa? Kok Ngekos. ngekos ya? Iya. Ngekos ya. Ngekos. Itu kayak suasana di kosan kayak suasana Ramadan ketika di kosan sama suasana Ramadan ketika di rumah itu Beda gimana, banget Kak? sih. Kan ya ngerti sendiri. Kalau di kosan tuh sendiri ya apa sendiri gitu. Sahur gitu kan. Ya kalau bangun, kalau enggak ya enggak sahur. Enggak ada yang bangunin, enggak ada yang masakin gitu. Ya inisiatif sendiri sih, tapi karena tahun kemarin udah kayak gitu juga, jadi tahun sekarang ya udah biasa aja gitu, taraweh. Pokoknya ya sama temen kosan juga gitu. Bareng-bareng sahur, taraweh gitu sih dari aku. berarti kalau ketika di kosan itu lebih sama temen ya Kak? Iya sih, lebih sama temen harus. Nggak berani gitu Kak sendirian, terawih sendirian gitu? Enggak. Kebetulan enggak. Soalnya kan ya bukan orang sini gitu ya. Jadi Aslinya orang mana Kak? aku aslinya Tegal Limo, Kak. Jauh Sama ya. Kak. Loh, sama Kak. Iya. Tegal Limo mana Kak? Aku baru Restu? tahu loh. Baru tahu. Kak Restu Tegal Limo mana Kak Restu? Rukin Pitu. Oh, jauh itu. Aku Kalipahit, masih jauh. Oh iya. Tahu. Dari aku. Tahu kok. Kalau Kak Viko sendiri rumahnya di mana? Di Taman Sari. Mana tuh? Polean. Oh, Polean. Polean jauh juga sih. Saya nggak tahu Kak. Ada deh pokoknya Kak. Nggak tahu jalan soalnya. Kalau Kak Laila ini rumahnya di mana sih? Kalau aku sendiri dari Sempu Kak. Oh, dari Sempu. Deket kok. Deket. Oh ya Kak, back to topic nih ya Kak. OSIM. Jadi kesan dan pesan Kakak tuh apa sih di OSIM? Pengalaman, kan katanya di OSIM tuh cari pengalaman. Apa aja pengalaman yang udah didapat di Apalagi OSIM? Kak Viko kan udah 2 periode. Periode. Dan juga Kak Viko ini, teman-teman Kak Viko ini koor. Iya, koornya koordinator dari Sekbid dari Ekotif. Sekbid Ekotif gitu. Jadi Itu pengalamannya ya lebih banyak. banyak. Apa aja gitu, pengalaman yang udah didapat ikut OSIM. Untuk pengalaman sendiri sih pertama itu
kayak nambah teman sih, kayak yang dulu kelas 10 masih kenal-kenal sama kakak kelas, sekarang sudah bisa kenal sama adik kelas juga. Itu mungkin pengalaman juga. Terus kegiatan-kegiatan yang dulunya belum pernah ngelakuin, cuma bisa lihat, cuma bisa nikmatin, sekarang kayak kita yang nyiapin semuanya dari awal sampai akhir. Terus juga yang paling berkesan sih pas pas buka bazar kemarin, kayak benar-benar apa ya, kayak Terjun keteteran langsung. juga Iya. gitu loh. Soalnya kita kan juga terjun langsung, jadi nggak ada kayak semua orang full juga. dari Sekbid kita. Ya berarti kayak Mungkin ada biasanya bantuan tuh dari Sekbid. kita tinggal di luar tinggal beli-beli kayak Iya. gini ngasih uang beli, gini ngasih uang beli, tapi itu berarti kita yang ngejualin ya Kak. Berarti Iya, kita iya, merasakan Ya, gimana ya belajar Capeknya. belajar jualan juga sih. Ya dari Kak Restu gimana pengalaman yang didapat dan juga kesannya lah gitu di OSIM? Untuk kesan jelas berbeda dari MTS, kaget. Kaget. Kok Waktu bisa pertama, Kak? Kok bisa Kak? Kalau di MTS itu lebih ke apa? Nyantai gitu. Mungkin apa? masih Kak, banyak bantuan Iya, dari masih guru. banyak. Oh, iya. Masih banyak bantuan dari guru. Nah, untuk yang di Mandawangi sendiri ini kita kayak minim banget bantuan. Jadi untuk cuma mungkin saran-saran tapi kita yang eksekusi sendiri gitu. Berarti emang benar-benar merasakan apa itu organisasi. Iya, Iya, langsung bener-bener. terjun sih. Langsung terjun langsung ya. Iya. Kayak kita mandiri kayak ini Kita tuh harus apa? kita tuh dituntut untuk berpikir kritis Iya. di organisasi. Tuh. Kalau dari Kak Laila sama Kak Simanya sendiri pengalamannya? Pesan Siapa dulu nih? dari Kak Sima dulu nih kayaknya. Oh, dari aku. Dari aku sendiri kan baru mulai organisasi ini kelas 11 nih ya. Dan aku juga sebelumnya belum pernah ikut organisasi sendiri. Aku mau cari pengalaman yang belum pernah aku dapat sebelumnya. Kan di luar organisasi gitu. Ternyata organisasi tuh asik banget, bener-bener kita tuh di sini bener-bener kayak keluarga. Relasinya tuh banyak guys. Kalau misalnya kalian ikut organisasi, teman-teman yang awalnya kita tuh nggak kenal, yang awalnya kita tuh nggak pede, nggak percaya diri gitu, kita jadi percaya diri banget di OSIM. Bukannya kepedean ya Kak, beda. Tapi kita tuh lebih percaya diri. Terus pengalaman ya kayak kemarin berjualan gitu ya, itu sangat menguras tenaga sih. Dia. Ngomong-ngomong nih Kak, kan kalau emang cari pengalaman di organisasi nih, kan organisasi di Mandua itu ada banyak Kak. Kenapa harus OSIM? Kenapa harus OSIM? Kenapa harus OSIM? Karena ya kenapa ya? Mau daftar tuh emang dari kelas 10 tuh pengen banget OSIM Kak. Dan ya karena nggak tahu sih, nggak tahu alasan yang spesifikasinya. Panggilan alam mungkin. Tapi kelas 10 tuh belum terpanggil, jadi masih mau gitu. Kelas 11 tuh ya udahlah aku mau daftar OSIM dan alhamdulillah keterima gitu Kak. Alhamdulillah. Di Sekbid Ekotif ini. Kalau dari kalian gimana? Apanya nih Kak? Gimana Kesan- pengalaman dan kesan dan pesannya gitu? Mungkin ini pengalaman yang sangat luar biasa banget sih Kak. Soalnya dari SMP dulu itu nggak pernah namanya ikut organisasi. Soalnya dulu itu kayak ada keterbatasan gitu. Mungkin karena juga dulu SMP-nya itu di pondok. Jadi kayak dulu itu udah mondok terus di sekolah mau ikut organisasi tuh ngapain, tambah capek gitu. Tapi sebenarnya ada keinginan sih Kak, tapi ya karena mungkin ada yang lebih penting yaitu pondoknya, jadi nggak dulu kayak. Terus ketika di SMA ternyata keluar dari pondok itu tahu organisasi-organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi itu kayak gimana ya Kak, wah banget gitu loh, kayak jadi pengen ikut. Kayak gimana sih organisasi yang ada di Mandua Banyuwangi ini gitu. Jadi daftar, alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah. Walaupun nggak sesuai daftar sih Kak. Oh iya.
Dulu saya daftarnya sama kayak Kak Restu, sama-sama PH-nya. PH. Tapi bukan ketua, Kak. Apa sekretaris ya? Ya, dulu daftarnya sekretaris 1. Kan belum tahu kalau sekretaris 1 itu ternyata biasanya umumnya itu kelas 11. Jadi ya namanya juga nggak tahu. Tapi tetap berusaha semaksimal mungkin sih dulu, Kak. Alhamdulillahnya keterima, dan setelah keterima ternyata keterima di Segbit Ekotif. Itu ya mungkin awalnya kayak kenapa harus di Ekotif gitu. Apa ya Sempet harus di ada Ekotif? pikiran itu sih. Terus setelah menjalani, oh mungkin emang bidangnya itu di Ekotif Ya, ini lebih kayak cocok di gitu. situ gitu. Biasanya kan kakak-kakak itu lebih tahu kita itu potensinya di mana sih gitu. Ternyata di Ekotif ini, Kak. Jadi mungkin setelah menjalankan beberapa proker nih, mungkin tahu sih, Kak, kayak oh ternyata organisasi ini gini. Oh dulu ngelihat anak OSIM tuh kayak gitu-gitu aja. Tapi setelah masuk itu Kerja langsung ya, Kak? langsung kayak sempet kaget sih, tapi ya karena udah kebiasa jadi oke lah, dibawa enjoy aja, Kak. Jadi ya kalau misalkan dari kita tuh gimana sih cara ngeyakinin adik-adik gitu ya yang mau daftar ke OSIM untuk periode selanjutnya gitu, Kak. Jadi dari kami tuh gimana pesannya gitu, untuk adik-adik yang mau daftar ke OSIM yang masih ragu gitu, Kak. Dari Kak Restu sendiri. Kalau pesan untuk adik-adik di MTS-nya itu ya, MTS atau SMP jangan takut mencoba sih. Yang terutama jangan takut mencoba ya. Oke, dari Kak Viko sendiri gimana? Oh, kalau dari saya sendiri sih kayak jangan ragu sih. Kayak kalau mau daftar ya coba aja dulu. Kalau keterima juga kan pasti sudah ada rezekinya sendiri-sendiri juga. Yang terutama Intinya percaya diri aja sih. ya sama niat. Terakhir banget nih, Kak, untuk pesan untuk teman-teman yang nonton di rumah nih, Kak. Gimana, Kak? Gimana? Pesannya untuk teman-teman yang lagi nonton itu gimana? Pesan apa nih? Ya pesan apa aja wes, Kak. Mungkin pesan mungkin ada kata-kata motivasi atau apa gitu, Kak, buat teman-teman yang ada di rumah. Untuk kata-kata motivasi sih berani mencoba, harus berani mencoba sih sebelum dilakukan. Intinya juga percaya diri pada diri sendiri, jangan ragu pada diri sendiri juga. Kalau dari saya sendiri lupa saya. Bentar tak ingat. Santai, Kak, santai, Kak. Ya. Apa ya? Mungkin pesan untuk adik-adik kelas besok yang Mau mungkin daftar. mau Mau daftar, Iya. gimana gitu. Ya tadi untuk pesannya Mungkin hampir sama kayak Kak Viko Iya. ya. untuk dari Kak Sima dulu sambil nunggu saya ingat-ingat. Apa ya? Ya mirip-mirip sih sama Kak Viko. Jadi tapi kalau dari aku tuh hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok lebih baik daripada hari ini gitu, Kak. Berarti harus berusaha untuk menjadi yang Lebih baik lagi gitu. Kalau dari Kak Lele gimana? Kalau dari aku sih gini ya, untuk teman-teman organisasi yang ada yang nonton ini, mungkin ya itu tadi dahulukan Yang penting. yang Yang penting. penting. Jika sama-sama penting, dahulukan yang bermanfaat. Dan jangan pernah takut untuk menjadi yang nomor 1. Makanya gini loh, Kak, mungkin kita pemalu, tapi kita pengen jadi yang kayak terbaik gitu loh, Kak. Yeah. Jadi malu itu bukan penghalang buat kita itu menjadi yang nomor 1 gitu loh, Kak. Mungkin itu aja sih, Kak. Belajar terus ya, Kak. Jadi kan tadi kami udah sharing-sharing nih ya. Kita udah dengan ngobrol-ngobrol tentang dua guys organisasi. kami dari Segbit Ekotif, dari OSIM, terus
pengalamannya Ramadan gitu. Jadi kami selaku host ingin Mungkin kami selaku host pada podcast kali ini Izinkan. undur diri. Saya Hikmah Lailatul Iza dan saya Sima Dewi Sudrajat mengucapkan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Video ini disponsori oleh Warung Kopi Sekawan.